Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi menambahkan image atau gambar seperti ini. Ada beberapa cara untuk menambahkan gambar pada file HTML kita. Yang pertama, menambahkan file dengan tidak mengupload gambar ini pada server kita. Yang kedua, mengupload file image ini ke dalam server kita. Nah, seperti ini dan gambar ini tidak diupload di server kita, tapi linknya kita kopikan ke server kita. Linknya didapat dari websitenya SMKN1 Cianjur. Nah, ini linknya nanti dibuka, di open ini ya. Nah ini linknya. Ini link yang bisa digunakan sehingga kita tidak perlu mengupload data ini atau file ini ke dalam server kita. Kita hanya memanfaatkan foto yang ada di sini dengan memanfaatkan linknya. Baik, kita mulai. Kita contohkan dulu ya. Untuk materi sebelumnya itu sudah membuat yang namanya buku tamu seperti ini, hanya belum ada image-nya. Kita contohkan. Kalau berhasil, data di sini itu harus tersimpan ke dalam database. Kita contohkan, misalnya namanya Prita Laura, alamatnya Jakarta. Kita submit, maka data atau nilai yang ada di form tadi akan terbawa ke dalam file proses.php ini. Yang sebelumnya itu adalah HTML. Nah, akan muncul ke sini ya. Nah, kalau sudah masuk ke sini, otomatis filenya harus masuk ke sini. Kita cek di database menggunakan phpMyAdmin. Nah, seperti ini. Habis itu usernya kita masukkan root, passwordnya 123. Nah, setelah itu cek nama kita, nama siswa, database yang digunakan itu nama siswa ada di halaman 2 berarti nama. Nah, ini database-nya, ini data anggotanya. Kita cek apakah Prita Laura masuk ke dalam database atau tidak. Nah, ini datanya tidak masuk ya. Kita cek dulu apa yang menjadi masalah. Dolar nama sudah masuk. Nama database-nya juga sudah masuk. Ini nama database-nya. Alamat yang ini harus sama dengan ini, sudah sesuai. Alamat yang ini sudah sesuai dengan alamat ini juga. Data anggota sudah sesuai. Kita cek lagi ya. Oh, maaf ya. Ini tersimpannya di halaman kedua. Nah, ini Prita Laura sudah ada ya. Apabila kita refresh di halaman proses.php, maka server akan mengulang dan membaca kembali source code yang ada di file server. Maka dia akan membaca ulang lagi ini dari awal sampai akhir sini, sehingga seolah dia akan melakukan pemrosesan kembali. Kita coba ya. Kita refresh. Kita cek. Oh, maaf, bukan yang ini ya. Yang ini ya. Yang ini kalau kita refresh itu akan ada data masuk.
ke sini, masuk di halaman 2. Nah, ini ya. Kalau di refresh lagi ini sudah ada di nomor 43. Kalau kita refresh lagi, maka server akan membaca kembali. Kita refresh. Kita cek pada database. Nah, ini jadi 44 ya, jadi bertambah. Begitu terus kalau kita lakukan refresh. Baik, sekarang kita kembali ke materi hari ini, yaitu menambahkan image yang berdasarkan dari website atau gambar yang sudah kita upload menggunakan aplikasi FTP, yaitu WinSCP. Baik, sekarang kita akan mencoba mengupload atau menampilkan data ini menggunakan data dari website. Silakan nanti dibuka filenya. Nah, pastikan kalian menuju direktori yang kalian masing-masing. Setelah itu dicek direktorinya dengan menggunakan perintah ls. Lalu kita buka file form.php ya, atau sesuai dengan nama file yang kalian sudah buat menggunakan nano file.php nano html astagfirullah nano form html. Nah, ini ya. Nah, untuk memasukkan gambar ini, kalian menambahkan source code seperti ini. Source kodenya seperti ini. IMG, SRC, lalu alamat gambarnya. Alamat gambarnya ini ada di sini. Jadi kalian kalau mau mencari gambar, nanti silahkan buka websitenya atau buka gambarnya, bisa di Google. Misalnya sepak bola. Nah, kita cari gambar. Nah, foto-foto ini bisa kita pasang di website kita tanpa kita harus mendownload dan menguploadnya. Yang sekarang saya contohkan adalah logo SMKN 1 Cianjur. Kita buka websitenya. Nah, kita akan mengambil atau bukan mengambil ya, menyertakan foto ini atau image ini ke dalam website kita sendiri tanpa kita mendownload dan menguploadnya. Caranya klik open image ya. Nah, ini linknya ada di sini. Nah, ini harus harus diketikkan pada aplikasi HTML-nya. Tambahkan http www.smk1cianjur sch.id wp content upload sampai sama ya dengan ini. Kalau sudah sama, tekan Ctrl X lalu refresh di sini, maka akan muncul di sini ya. Lalu yang berikutnya kita akan mengupload data ini menggunakan aplikasi. Caranya kalian download dulu aplikasi WinSCP seperti ini. Nah, kalau sudah, diklik download yang ini, link yang ini. Kebetulan saya sudah mendownload, maka saya skip mendownloadnya. Kita langsung buka. Kita akan instalasi pada komputernya masing-masing. Oh iya,
Maaf, ini kita close dulu. Ini harus di close dulu karena sudah ada yang aktif di saya. Caranya instalasinya mudah. Tinggal diaktifkan, install, accept, terus next, install. Kita tunggu beberapa saat. Ya, sudah selesai. Nah, ini kita langsung jalankan. Yang keduanya kita tidak usah. Kita finish, maka langsung dijalankan. Nah, seperti ini. Pada ini kebetulan di WinSCP saya sudah saya setup untuk login ke ininya. Nah, bagi yang baru silakan masukkan hostname-nya atau alamat IP address-nya. Portnya biarkan saja dengan port 22. Username-nya kita masukkan root. Passwordnya kita masukkan password untuk login ke root. TKJ 1121. Setelah itu login. Kalau mau disimpan boleh. Setelah itu login. Kita masukkan kembali datanya, data passwordnya TKJ. Oke, sukses, kita sudah login. Pada tampilan WinSCP ini ada dua jendela ya. Jendela yang ini adalah jendela server atau file-file yang ada di server, atau dokumen atau file server yang ada di server. Yang berikut ini adalah file-file yang ada di komputer kita. Ini ada yang di komputer kita. Ini di My Document, directory SMK, My Picture. Kalau yang ini adalah var, www, HTML, ini adalah directory. Nah, bagaimana cara mengupload, memindahkan data dari komputer kita ke server? Nah, caranya kalian cari foto atau image yang akan digunakan. Caranya dengan mendrag gambar yang ada di sini. Ini gambarnya di sini ya. Nah, kalau mau dilihat gambarnya bisa seperti ini. Nah, ini gambarnya. Contohnya gambar komputer 6 ya, kita akan coba. Komputer 6, gambar komputer 6 kita drag saja ke sini. Nah, kebetulan saya sudah ada, maka gambarnya seperti ini. Jadi ini sudah ada di komputer kita. Apabila untuk menghapus, tinggal diklik kanan, di delete. Ini lebih praktis ya. Kita akan drag dari data dari komputer kita ke server. Kita akan mengirim data kita ke server. Nah, ini datanya sini. Apabila sudah selesai, kita kembali ke remote server ya. Kita buka filenya. Lalu kita tambahkan di sini img src sama dengan masukkan nama filenya. Nama filenya yang tadi kita cek di sini. Nah, di komputer server itu gbr komputer6.jpg. gbr komputer 6. Komputer ini kita ganti komputer 6.jpg. Apabila sudah, ketikkan Ctrl X, yes, enter. Kita refresh di sini. Nah, sudah berhasil. Maka foto ini adalah foto milik kita yang filenya ada di server. Sedangkan ini adalah foto ada di kita, tapi filenya ada di website orang lain. Nah, gitu ya. Kita memanfaatkan website orang lain. Sebagai tambahan, saya akan mencoba memperlihatkan perbedaannya HTML dan PHP. Kalau ini
file-file HTML, ekstensi HTML itu pada sisi klien akan kelihatan semua karena programnya berbasis atau ditujukan untuk klien. Tinggal klik kanan, view source, maka kode-kodenya muncul semua. Lalu apa bedanya dengan bahasa pemrograman berbasis server atau yang disebut dengan PHP? Kita ketikkan 102, 103, ada file file yang ekstensinya .php. Kita buka, ini file saya yang ekstensinya .php. Karena script di sini semuanya kodenya PHP. Harusnya kodenya seperti ini, proses.php. Proses. Nah, harusnya seperti ini. Tapi karena ini adalah bahasa pemrograman berbasis server, maka kode-kode program ini hanya dibaca oleh server. Ketika sampai klien dia tidak muncul. Saya akan perlihatkan. Di sini kita klik kanan, view source page, maka tidak muncul kode-kode PHP-nya. Yang muncul adalah hanya HTML-nya. Seperti ini HTML-nya, maka dia akan muncul di sisi klien. Selamat datang muncul juga di sisi klien. Begitu. Sedangkan kode-kode HTML, data-data yang untuk koneksinya ini tidak muncul, sehingga ini akan menjadi lebih aman ketika ada klien-klien yang ingin berbuat iseng terhadap website kita. Baik, itu untuk materi praktek hari ini. Untuk tambahan juga, saya mohon untuk kalian memahami, menuliskan rangkuman ini, bahwa kemarin rangkuman yang sudah disampaikan itu dilengkapi dengan rangkuman yang ini. FTP server adalah protokol yang memungkinkan komputer server dan klien dapat saling transfer data melalui jaringan tanpa kendala jenis mesin. Jadi walaupun menggunakan, karena tadi apa? Karena di sisi mesin kita di server itu menggunakan Debian, sedangkan sisi klien kita menggunakan operating systemnya Windows. Nah, ini adalah suatu jembatan untuk menghubungkan operating system yang berbeda, sehingga dua komputer ini bisa saling berkomunikasi. Nah, silakan untuk memahami, menambahkan rangkuman yang ada di sini, lalu dituliskan kepada buku catatan, lalu menguploadnya ke dalam Google Classroom. Yang berikutnya adalah dimohon untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Mohon untuk diberikan penjelasan. Silakan boleh mencari di berbagai sumber, lalu tuliskan pada buku catatan kalian, lalu menguploadnya pada Google Classroom. Untuk bukti bahwa kalian telah melakukan praktek, juga diharapkan kalian mengupload screenshot dari form HTML yang bergambar seperti ini ya. Ini kalian screenshot. Jangan sampai, pastikan URL ini kena screenshot atau ini terkena pada saat screenshot, sehingga memudahkan pelacakan file kalian. Yang berikutnya adalah kode program HTML. Kalian di screenshotkan. Yang ini di screenshot. Karena ada gambar ini ya, ada penambahan kode HTML ini, dan juga kalian menambahkan screenshot dari form.html. Nah, ini karena kami akan mengecek untuk upload data source kode penambahan image gitu ya. Ini ada dua, ada logo dan ada gambar. Ada data yang diambil dari website, ada data milik kita sendiri yang diupload di server kita sendiri.
Baik, demikian materi untuk minggu ini.